Air keras. Kedengarannya kayak air biasa aja ya. Tapi jangan tertipu dengan penampilannya yang sederhana. Jangan salah, itu cairan kimia bahaya banget bro. Satu tetes aja bisa bikin masalah besar. Biasanya sih buat bersihin kamar mandi, tapi kalau udah di tangan orang jahat, bisa berabe. Bayangin kalau cairan ini disalahgunakan. Bayangin aja, kena air panas aja udah teriak-teriak, ini lebih parah. Air keras bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang bikin merinding, air keras ini bisa bikin luka bakar parah banget, sampai cacat permanen. Luka bakar kimia ini bisa merusak jaringan kulit secara mendalam. Kulit bisa melepuh, daging kayak lelehan, tulang kelihatan. Seram abis kan? Efeknya bisa berlangsung lama dan sulit disembuhkan. Makanya jangan macem-macem sama air keras. Selalu gunakan dengan hati-hati dan pastikan untuk menyimpannya di tempat yang aman. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, penyiraman air keras dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Pasal 351, 351 KUHP tentang penganiayaan ayat 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Ayat 2. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, ancaman pidana ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara. Ayat 3. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Pasal 354, 354 KUHP tentang penganiayaan berat ayat 1. Jika pelaku dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan cacat fisik permanen atau luka serius lainnya, ancaman hukumannya adalah 8 tahun penjara. Ayat 2. Jika penganiayaan berat ini menyebabkan kematian, pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Pasal 355, 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Ayat 1. Jika penganiayaan berat dilakukan dengan rencana, misalnya pelaku mempersiapkan air keras secara sengaja untuk disiramkan pada korban, ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Ayat 2. Jika penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan hukuman 15 tahun penjara. Penyiraman air keras juga bisa dikategorikan sebagai penggunaan bahan berbahaya yang diatur dalam pasal 187, 187 KUHP, terutama jika tindakan ini menyebabkan kebakaran, ledakan, atau kerusakan besar lainnya, dengan ancaman hukuman tambahan. Jika penyiraman air keras mengakibatkan cacat permanen, hal ini akan menjadi faktor pemberat dalam perhitungan hukuman. Cacat permanen merujuk pada kondisi di mana korban kehilangan fungsi anggota tubuh tertentu, mengalami disfigurasi yang signifikan, atau tidak dapat berfungsi secara normal secara fisik maupun mental. Hukuman ini bukan buat balas dendam, tapi biar mereka kapok dan orang lain nggak ikut-ikutan. Kasus penyiraman air keras udah sering banget terjadi di Indonesia. Ingat kasus Novel Baswedan? Kasus ini jadi sorotan nasional dan internasional, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Sampai sekarang, kasusnya masih terus diselidiki. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelidikan ini, dari polisi hingga aktivis hak asasi manusia. Atau kasus penyiraman air keras ke siswi SMA di Jakarta beberapa waktu lalu. Sedih banget kan? Gadis muda ini harus menghadapi trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Dari kasus-kasus ini, kita bisa belajar banyak hal. Pentingnya kesadaran masyarakat dan peran aktif dalam mencegah kejahatan seperti ini. Pentingnya ngontrol penjualan air keras, pentingnya pendidikan karakter, dan pentingnya memberikan edukasi tentang bahaya bahan kimia berbahaya kepada anak-anak dan remaja. Dan yang paling penting, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar ada efek jera. Jangan sampai deh kejahatan kayak gini terus terjadi di sekitar kita. Kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Hukum emang penting, tapi bukan satu-satunya solusi. Kita butuh gerakan bareng-bareng buat mencegah kejahatan ini. Sosialisasi bahaya air keras, bantuin para korban. Dan yang paling penting, kita harus punya rasa empati. Bayangin, kalau kita hidup di lingkungan yang saling peduli dan menghargai, pasti kejahatan kayak penyiraman air keras bisa dicegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati, bener nggak? Penyiraman air keras merupakan tindakan kriminal yang berat di Indonesia dan dapat diancam dengan hukuman penjara lama sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
terutama jika mengakibatkan cacat permanen. Pelaku dapat dikenakan pasal-pasal terkait penganiayaan berat dan direncanakan, dengan ancaman pidana maksimal hingga 15 tahun penjara, tergantung pada kondisi korban. Yuk, kita lawan bareng-bareng kejahatan-kejahatan penyiraman air keras. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan biarin kebencian ngendaliin kita, karena air keras bukan solusi. Sebarin cinta dan kepedulian, biar Indonesia bebas dari kejahatan. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya.